Audio Jungle. Perdebatan antara Nabi Khidir sama Nabi Musa memang tidak bisa dipertemukan. Innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Kali-kali kamu tidak akan mampu bersama saya dalam keadaan sabar. Menyikapi hal-hal yang berbeda secara syariat. Syaratnya kalau mau ikut saya jangan bertanya sesuatu sampai saya ungkapkan rahasia apa yang terkandung dari peristiwa yang bakal terjadi. Karena dia masuk kepada hikmahnya. Jadi kalau dia dipertemukan ya susah, karena Nabi Musa itu selalu bertanya-tanya, selalu menyanggah. Akhirnya lama-lama kan berpisah dengan Khidir. Tapi kejadian atau peristiwa itu banyak hikmahnya, banyak pelajarannya. Susah ketemu antara hakikat syariat kalau kita tidak pandai-pandai mempertemukan atau menjelaskannya. Bisa-bisa saling bertentangan kalau tidak tahu ilmunya. Jadi kok ada secara syariat itu merusak kapal yang bagus, ya kan salah, perbuatan zolim, membunuh anak kecil, kemudian membangun bangunan yang sudah runtuh tanpa meminta upah. Padahal waktu itu mereka berdua sangat lapar gitu loh, butuh makanan itu seperti itu. Jadi kalau dipaksa ketemu ya susah. Tapi kalau bisa menjelaskan itu enggak ada pertentangan dia. Saya selalu bilang apa yang kita lakukan dalam ibadah kita setiap hari selama dasarnya adalah imanan wahtisaban itu sama saja dengan makrifat sudah. Jadi kemakrifatan kita tidak diketahui orang, yang ketahuan orang kan fisik ya, secara zahir baik, tapi apakah kebaikan itu ikhlas di dalam hatinya, itu namanya makrifat. Jadi nyambung ya. Jadi kajian makrifat itu kajian sir, rahasia. Jadi nggak bisa dia itu dijelaskan secara detail gitu. Saya kira kalau menampatkan dasar tadi, dasar keyakinan dan mengharap-harap Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, itu bagian dari ma'rifatullah. Jadi nggak usah membahas yang aneh-aneh gitu, yang ribet, yang susah dipahami oleh orang awam gitu. Ada yang menjelaskan awaluddin ma'rifatullah, ya iya benar, ketika di alam ruh dia. Tapi apa semua orang paham ya belum tentu. Innama abawahu yuhawidanihi yunassironihi yumajjisanihi. Jadi yang awalnya dia benar-benar mengakui Allah itu akan berubah di lingkungan dunia dia yang baru. Salah satu teknik yang paling praktis yaitu tadi. Jadi seperti dalam puasa imanan wahdi itu selalu aja pakai dia setiap hari. Mau kehidupan sosial pakai. Itu juga bagian dari ma'rifatullah, pancaran cahayanya. Jadi cahaya hati yang luar biasa antara hati dan mulut kita dan jawarih kita itu sama. Itu adalah nur basiroh namanya, yang tidak bisa disetting itu alami dia. Nah, itu sama saja dengan ma'rifatullah. Manfaat itu yang dibutuhkan oleh masyarakat kita. Ya kalau dipertentangkan ya selalu bertentangan ya. Jadi harus ada pembahasan khusus. Jadi kalau saya kan hanya menyikapi saja, merespon gitu. Orang-orang yang berjuang di syariat, belajar kan dari kecil kemudian syariat sampai dia dewasa itu benar-benar diapresiasi karena kesungguhan mereka. Ya tapi harus dijalankan dua-duanya. Biar semangat keduniawiannya juga diraih dan hakikat substansi dari apa yang kita lakukan itu juga ada di dalam hati kita.